Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tepatnya di Jalan, Cendrawasih yang sekarang ini sudah berubah nama jadi Oppo Daeng Siraju. Ya, saat ini kita tepatnya berada di toko oleh-oleh milik Apindo. Ini baru pertama kali saya datang ke sini. Sore yang terlihat sedikit berawan membuat kita juga sedikit agak gerah, tapi saya tidak gerah dengan, keadaan di sini ya, karena di sini saya dipenuhi dengan barang-barang yang menurut saya ini local wisdom ya, punyanya, Kota Makassar yang tentu saja menarik untuk kita hadirkan. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya bersama dengan Bapak Suhardi yang juga sudah cukup, familiar dengan, kami teman-teman media dan beliau juga sangat welcome dengan kami. Pak Suhardi merupakan Ketua Apindo Sulawesi Selatan yang juga salah satu perintis dari toko oleh-oleh milik Apindo ini. Kita akan bercerita dulu sahabat Ras, kita akan tanya-tanya dan, seperti apa sebenarnya proses sampai adanya, toko oleh-oleh ini yang rupanya juga menjadi salah satu rintisan dari Apindo. Saya akan menyapa terlebih dahulu Pak Suwardi. Assalamualaikum Pak Suwardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Selamat sore Mbak Ruby, sehat selalu? alhamdulillah Pak Sehat. Ya, Suwardi. Iya Pak Ardi, saya tahu Bapak sibuk sekali, tapi alhamdulillah bisa meluangkan waktu untuk hari ini. Dari pekan kemarin heboh di grup, lihat-lihat apa yang telah dilakukan oleh Pak Hardi dan hari ini sangat bahagia sekali karena kami juga di Radio Rasa FM ini bisa menghadirkan bahwa ternyata di Kota Makassar ada toko oleh-oleh yang lain yang dikelola oleh pihak yang lain. Kalau yang lain kan toko yang toko yang lain juga ada Pak, tapi di sini kayaknya lebih terkoordinir karena di bawah naungan langsung Apindo. Apindo adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia, Pak ya. Nah, Pak Hardi mungkin boleh cerita terlebih dahulu, Pak. Ini terkait dengan toko oleh-oleh yang sudah dibangun dan ini kan baru diresmikan Pak Wali Kota beberapa pekan yang kemarin ya, Pak ya, bersama dengan Ketua Dekranasta Kota Makassar. Silakan Pak Hardi. eh, terima kasih Ya, Mbak Ruby dan sahabat Ras FM iya ya. betul. Kami juga berterima kasih nih Mhm. kedatangannya langsung live ini Iya. seperti ini, karena memang ini yang kami butuhkan juga, Mhm, mhm. bahwa saya koreksi sedikit, Iya. minggu lalu itu baru soft Oh, opening. opening. Ya, Oke. jadi masih menunggu grand Grand opening dulu opening, karena heeh. kita siapkan lagi apa kekurangan, Mhm, mhm. apa infrastruktur struktur yang perlu Iya, kita benahi benahi, lagi, heeh. ya termasuk mungkin barang-barangnya, Mhm, mhm. ya. Jadi kami cerita dulu sedikit Iya. bahwa memang misi Apindo sejak puluhan tahun yang lalu adalah bagaimana Mhm. mensejahterakan pekerja dan eh, meningkatkan dunia usaha. Dunia Nah, usaha, itu iya. itu satu misi kami yang terus kita Mhm, jalankan mhm. untuk perekonomian di Indonesia. Iya. Nah, sesuai arahan juga jalan dengan visi misi dari Apindo Pusat, kami juga berusaha bagaimana membantu ekonomi di daerah Mhm. ya. Nah, kita lihat ini salah satu sektor usaha yang paling bisa bertahan Iya, di tengah kondisi kondisi, ekonomi maupun betul. COVID kemarin. Salah satunya UMKM. Mhm, mhm. UMKM tidak terpengaruh dengan global, Iya. tidak begitu terpengaruh dengan Mhm. kondisi perang Kurang ya. katakan atau iklim. Mhm. Jadi mereka ini tumbuh karena memang kecil. Jadi Kecil. tidak terlalu hempasan angin badannya tidak terlalu. Mhm. Namun ini juga penyelamat ini Iya. UMKM ketika dunia usaha rontok di tengah COVID Mhm. dan ekonomi global, UMKM ini tetap bertahan dan memberikan kontribusi. Makanya pemerintah juga mendorong Iya. UMKM. Perbankan didorong juga oleh pemerintah untuk memberikan suntikan bantuan Mhm. dan peningkatan dari UMKM. UMKM. Nah, Apindo sendiri melihat itu bagaimana kita membantu UMKM yang ada. Mhm. Kita tahu bahwa sebenarnya beberapa tahun lalu produk-produk kita ini Iya. lokal ini Mhm. sejak dulu sudah sangat Sudah ada. terkenal, Mhm, sudah betul. banyak. Mhm. Tapi mungkin 10 tahun lalu bentuknya masih sangat tradisional, Iya. baik kemasannya, produknya, Iya. kualitasnya. Tapi sekarang Mbak Ruby bisa lihat Mhm. produknya begitu rapi, Mhm.
begitu kemasannya, Menarik ya? packaging-nya menarik, Mhm. dan kualitasnya juga bagus. Karena memang setelah melalui satu dorongan-dorongan bantuan dari support dari berbagai pihak. Iya. Nah, di Sulsel sendiri Makassar juga sudah lama ada rumah kemasan, ada Mhm. rumah BUMN, ada rumah mungkin UMKM Iya. katakan gitu. Tapi yang membedakannya adalah pasarnya bagaimana. Oke Ini yang kami lihat bahwa pasarnya yang masih produknya sudah bagus, sudah naik kelas, tapi pasarnya yang harus kita bantu. oke. Makanya kita bentuk tempat ini adalah mengumpulkan satu keunikan, kumpulkan UMKM dalam satu rumah. Iya. Kita sebut rumah kita bersama Mhm. untuk sama-sama kita promosikan, kita jual bahwa produk lokal maupun kualitas tidak kalah Mmm, dengan produk-produk pabrikan maupun produk-produk luar. produk luar. Di situ kita rintis Mhm. tempat ini untuk kita sama-sama eh, apa menjadi rumah kita, kita jualan di sini. Iya, Gitu. betul. Pak Hardi, kan kita tahu bahwa ketika pandemi COVID-19 itu datang, menghantam wilayah, seluruh dunia ini, satu-satunya yang bertahan betul seperti Pak Hardi katakan bahwa UMKM itu bangkit di tengah pandemi COVID-19. Dan UMKM juga menjadi salah satu pertahanan perekonomian kita. Ekonomi, Indonesia itu, tidak terpuruk seperti negara-negara lain karena adanya UMKM yang begitu, bangkit dan begitu semangat. Memang betul kalau kita lihat bahwa local wisdom kita, produk-produk lokal itu kan sebenarnya sudah ada, Pak, dulu. Packaging-nya yang sekarang ini pun semakin menarik. Kita bisa lihat di sini bahwa kalau yang saya lihat di sekitar saya ini packaging-nya makin makin membuat kita untuk segera membeli ya, tertantang khususnya untuk, kok bisa masyarakat Indonesia, masyarakat Kota Makassar itu mau melakukan perubahan. Nah, tentu Apindo ini kan menjadi salah satu, menjadi salah satu landasan, Pak, ya, menurut saya, menjadi salah satu tempat bagi para pengusaha UMKM. Nah, bagaimana sebenarnya pihak Apindo sendiri melihat peluang itu, Pak Hardi? Ya, saya kira begini, itulah yang saya sampaikan tadi Mbak Mhm. Ruby. Mereka kesulitan untuk memasarkan. Iya. Mereka punya satu produk yang sudah naik kelas, sudah Mhm, baik, mhm. packagingnya baik, kualitasnya juga baik. Dan ini beberapa produk ini sudah diminati Iya. di sosial media sebenarnya. Mhm, Kemarin ketika Bapak Presiden datang ke sini, mhm, beberapa produk ke sini beliau langsung, ini packagingnya sudah bagus, mhm, mhm. cara ininya sudah bagus. Nah, tapi belum sampai ke bagaimana memasarkan. Nah, Bingung ya? Oke. kami melihat itu ya boleh kita tawarkan di apa di sosmed, tapi di mana membelinya, bagaimana caranya, Iya. bagaimana mungkin bisa diekspor, ya itu yang kita dari Apindo mau bantu di situ. Mhm, Nah, kalau dari sisi pemasaran, kita juga akan coba pemasarannya juga tidak melalui satu pemasaran tradisional dan tidak hanya harus di tempat. mhm, mhm. Eh, Mobile bisa, Pak Hardi? Ya, bisa online, Mhm. bisa nanti kita kerjasama. Kebetulan di Apindo juga ada organisasi PHRI Oke. di hotel-hotel. Iya. Nah, di hotel juga nanti kan bisa saja kita kerjasama. Kita sudah jajaki kerjasama dengan PHRI. Mhm. Bagaimana produk ini sudah bisa dilihat di kamar masing-masing. Ketika Mmm. butuh oleh-oleh, butuh UMKM, tinggal barcode, tinggal lihat, ini produk apa, kita antarkan. Kita punya ini, apa, untuk pengantaran juga kita punya. Di Apindo ini punya, apa, untuk pengantaran. Pengantaran. Jadi ini semua kita bantu pemasarannya. Mhm, Selain nanti, eee, event-event apa semua kita lakukan. Dan ini juga Apindo tentu tidak berdiri sendiri. mhm. Makanya ada teman-teman dari, BUMN, Ikut teman-teman terlibat ya? dari swasta ya terlibat. Mhm, Kita lihat ini ada PT Vale, ada mmm. Pertamina, Iya. ada PLN, ada Mhm, Pelindo, bahkan, swasta ada Astra, ada Dekranasda, macam-macam. Itu semua Bank Sulselbar. mhm. Nah, mereka juga, apa, terdorong.
sama-sama. Kami juga bersyukur mereka juga melihat ini suatu, ayo kita sama-sama bantu UMKM Mhm. untuk naik kelas dan mungkin pemasarannya bagaimana. Nah, inilah yang kita sangat berterima kasih dengan beliau-beliau yang concern juga Mhm. untuk peningkatan UMKM. Kami hanya menyediakan rumah kita bersama, kita sama-sama ayo bantu mereka. Ini kan binaan mereka ini, Oh. sebagian. Sebagian juga jadi bisa diambil dari binaan mereka, bisa mandiri. Mhm. Jadi kami, Mbak Ruby, Iya. menghimbau untuk seluruh pelaku UMKM, tapi kita kurasi dulu, kita seleksi, karena kan harus berkualitas. Ayo datang ke sini, masukkan barangnya free. Tidak ada pengenaan biaya-biaya tempat, Iya. apalagi free. Silahkan masuk. Kami mengundang, karena kita pengen ini penuh. Mbak Ruby kalau jalan ke Jogja, ke Bali, ke Bandung, itu ada sentra-sentra tempat Khusus untuk khusus oleh-oleh. oleh-oleh. Betul. Di Sulsel tidak ada loh. Mhm. Mhm. Yang ada orang sebut Satu tempat beberapa saja, beberapa toko tokoh, ya betul. yang disebut toko dan itu bukan sentra. Mhm. Mhm. Nah, itu lebih ke komersilnya lebih tinggi. Mhm. Nah, kalau kita pengen UMKM-nya. Nah, tapi kita jual juga oleh-oleh. Nah, kita pengen juga eh, ekonomi rakyat ini terbantu Mhm. gitu. Mmm. Iya, ini menarik Pak Hardy, menjadi rumah bersama buat pelaku Pelaku, UMKM, iya itu tidaklah mudah, Pak. betul. Memulainya itu bisa saja, tetapi untuk menjalankan itu kan tidak segampang yang ini, boleh saya katakan baru berjalan beberapa minggu, tetapi kalau kita lihat produk-produk yang sudah masuk itu sudah cukup banyak, Pak, ya. Sudah memenuhi sudah memenuhi, tokoh inilah atau rumah bersama. Ini cara cara menggandengnya seperti apa, Pak? Di luar dari, produk-produk dari baik itu produk, PLN, Ya, terus, BUMN, binaan ya ya, binaan. binaan itu. Ya, pertama lewat binaan. Mhm. Kalau tidak binaan, kita promosikan, kita mengajak termasuk lewat media Mhm. ini. Iya. Ayo yang mandiri, yang belum punya bapak angkat, Iya. silakan masuk Mhm. daftar. Kita lihat produknya, kita sarankan, kita kurasi supaya produknya bisa bernilai lebih baik. Iya. Karena ini kan untuk tujuan menjual yang lebih naik kelas. Mhm. Makanya kita kurasi, packagingnya jangan Mhm. mungkin tidak tradisional lagi. Nah, itu yang kita tarik. Jadi bisa melalui apa binaan, bisa mandiri Mhm. datang langsung, Iya. bisa juga nanti kami promosikan dari pejabat-pejabat. Kita Pejabat-pejabat. sudah hubungi beberapa bupati, Mhm. wali kota, eh, untuk ada ini lantai 2. Mmm. Di atas juga itu produk Dekranasda juga kita harapkan masuk. Sebagian Oh, sudah ada yang masuk. itu dari beberapa kabupaten juga, Iya, Pak? Oh, iya. ya ya, Jadi oke. kita sudah hubungi dan ada bupati yang sudah datang ke sini langsung Meninjau langsung. dan beliau tertarik bahkan beliau mau kami mau bikin juga di tempat di Jadi role kabupaten model kami. percontohan, Role Pak, ya? model. Oke. Ya, kemarin beliau sampaikan begitu. Jadi alhamdulillah kita bilang bahwa ini bentuk pengabdian kita semua bersama Mhm. lah, bukan kami saja Apindo juga, tapi stakeholder yang ada di Sulsel, Sukses. dukungan Bapak Gubernur, Mhm. dukungan Bapak Wali Kota, Mhm. stakeholder semua. Kita pengen ini rumah kita. Jadi ada produk, ada yang namanya, makanya di sini buk, namanya sentra Oleh-oleh, UMKM dan pusat oleh-oleh. oleh-oleh, mhm, Jadi tidak hanya oleh-olehnya saja, tapi ada UMKM. UMKM Tidak hanya UMKM-nya, oleh-oleh pun ada. ada, heeh. Jadi gitu kita pengen ya udah rumah kita bersama lah. Mmm. Karena kalau kita lihat Tempat di lain tempat beda. lain yang ada komersilnya lebih kental, mungkin produk UMKM-nya lebih sedikit karena Mhm. lebih ke produk Produk. pabrikan. Mhm. Nah, kita pengen kalau ini dominasinya adalah produk UMKM. Tapi kita lengkapi juga dengan pusat oleh-oleh karena ada beberapa produk yang sudah menjadi ikon oleh-oleh Makassar itu juga kita siapkan karena kita nggak nutup kemungkinan bahwa eh, ada satu one stop shopping Mhm. yang sifatnya mengedepankan
kearifan lokal, namun tetap ada icon-icon yang biasanya dicari. Ya kita sebutlah Oke. beberapa barang-barang yang Mhm. biasa Mbak Rudi Iya, eh, ketahui iya. gitu. Betul, Pak. Ini binaan dari berbagai, produk ya, binaan UMKM dari, BUMN juga ikut terlibat. Ini menjadi salah satu daya tarik juga Pak Hardy, karena tidak gampang, menarik, dan ternyata ini dilakukan oleh Pak Hardy. Pak Hardy melihat celah itu bahwa ketika bersama-sama dengan, BUMN dan juga pihak swasta ini untuk berkolaborasi untuk menjadikan ini sentra, oleh-oleh dan menjadikan ini rumah karena memang sampai saat ini memang belum ada, Pak, ya, belum ada. Ketika ada tamu dari luar kita coba bawa, "Oh, ke jalan ini, ke jalan ini." Tapi tidak ada ya khusus yang memang khusus untuk oleh-oleh. Ini bisa menjadi salah satu tempat, betul kata Pak Hardy, menjadi salah satu rumah rumah untuk seluruh, oleh-oleh. Jadi ketika cari ada di sini, jadi orang langsung terfokus, Pak. Terfokus ketika, saya mau cari oleh-oleh untuk ini, kita harus ke sana, ke sentra oleh-oleh. Selain oleh-oleh ada UMKM. Nah, Pak Hardy kalau boleh tahu ini Pak, dari pekan kemarin setelah soft opening sampai hari ini sudah berapa produk ini Pak yang masuk? Kalau ada data atau apa sih Pak, berapa banyak Iya, jumlah? saya belum lihat langsung karena Mhm, ada timnya yang langsung, tapi langsung ya, pada saat pembukaan mungkin hampir 100 100. produk ya, Mhm, eee, pada saat soft opening, tapi mhm, sudah seminggu ini soft bertambah? opening kemarin kan sudah seminggu lebih, Mhm, sudah makin banyak pertambahan, mhm, produknya dan itu juga terus kita kita minta untuk tambah lagi mhm, produk-produk termasuk tadi dari daerah, apa itu, Depatori iya, misalkan, itu khas sekali, dari tapi Nreka. belum Mhm, masuk karena mhm, memang itu membutuhkan packaging yang, bagus, baik gitu heeh, karena kalau enggak dia bisa cepat, rusak. apa, masuk angin. Mhm, mhm, Nah, yang seperti itu juga kita masih butuh, di sini, karena kita pengen betul-betul menjual ini mhm, dan saya juga, kemarin keliling di, Tanah Arab, mhm, beberapa daerah, apa, negara di Arab juga kita pengen nanti kerjasamanya juga, sudah linknya sudah B2B antar negara gitu. internasional ya, Ya artinya ada toko oleh-oleh yang sama seperti ini tapi di luar. luar negeri Mmm, gitu. Nah itu kita sudah jajaki dan peluang itu ada gitu. mhm, Jadi ini role model tadi iya. bukan hanya untuk di sini tapi kita pengen nanti sampai ke Ke mancanegara, mancanegara internasional. gitu. Nah, Pak Hardy, apakah ada syarat nih ketika akan masuk bergabung memasukkan, produknya kita ini dan mungkin pendengar kita yang saat ini tengah mendengarkan kita atau juga yang saat ini tengah menonton melalui channel YouTube-nya Betul. Trans FM Makassar ini kan pasti bertanya-tanya, jangan sampai ini ada cas atau seperti apakah model ketika kita akan memasukkan produk kita? Ada Iya, syaratnya mungkin dari ya mungkin standar dari produk lah Pak Hardy, iya, silakan. betul. Ah Kita kita punya tenaga ahli untuk kurasi sebenarnya, oke, itu aja syaratnya. oke. Selebihnya tidak ada biaya apapun Mhm, kecuali memang, kita harapkan, karena kan kalau mereka taruh di tempat lain iya, mungkin dikenakan biaya tempat, kita kan tidak. mhm, Jadi kita harapkan harganya bisa ditekan mhm, sehingga ada nilai keuntungan sedikit untuk kami, iya, supaya kami untuk biaya operasional, bayar ya listrik, iya, kebersihan, karyawan. AC, keamanan, nah itu saja, Mhm, mhm. tidak ada syarat apapun. Mmm, Jadi, masuk ke sini barangnya free, oke. gratis, tidak ada apa-apa, cuma nanti, biaya-biaya yang itu kita harapkan juga semua harga-harga di sini, harga bukan murah, Mmm, tapi harga-harga yang berkualitas, iya, artinya, lebih lebih murah karena saya sudah bandingkan ada dengan barang-barang online mhm, yang saya cek ternyata di sini lebih murah. mmm, Alhamdulillah, mhm, artinya bisa ditekan harganya oleh UMKM, iya, mereka masih untung, ada biaya operasional untuk kita, ya cukup. mmm, Kita tidak besar, yang penting bagaimana ini menarik. mhm, mhm, Bisa nanti dicek harga-harga yang umum ada di ini sini. lebih murah Mhm, mhm, yang dijual di
tempat lain Hmm, gitu. seperti itu Pak ya. Hmm. Iya, kalau, apa, menjadi tidak ada persyaratan yang khusus kan, Ya, dan tadi juga Pak Hari katakan bahwa ada tim akurasi sendiri ya, yang akan melakukan penilaian itu. Tapi saya pikir untuk kebaikan bersama ini kan sudah menjadi rumah ya, rumah apalagi akan menjadi role model nantinya bagi ya, wilayah-wilayah lain. ya, Ini akan menjadi salah satu tantangan juga ke depan betul, bagi Apindo, betul. Pak. Nah, kalau di Apindo sendiri, Pak, melihat peluang ini seperti apa sebenarnya, Pak, dengan adanya sentra oleh-oleh yang juga, boleh dikata ini menjadi salah satu, apa ya, menjadi salah satu inisiasi yang digerakkan oleh Apindo sendiri, Pak Hardy. Ya, kita harapkan dari Apindo ini kan pemicu dan pemacu lah Mhm bagi mhm. apa ekonomi ya Iya. di Sulsel. Ini saya belum lihat ya, saya Mhm. belum lihat apanya. Niat kami hanya untuk membantu Membantu UMKM. aja. Tapi setidaknya eh, pada saat eh, apa soft opening kemarin, Mhm. ya lumayan. Apa omsetnya juga lumayan. Mhm mhm. Ternyata eh, saya nggak tahu ya di Iya. tempat lain, jangan-jangan selama ini memang besar Mhm mhm. omsetnya Iya. dan itu omset pabrikan. Mhm. Nah, ini yang saya bilang coba mudah-mudahan Iya. dengan seperti ini Apindo berharap ternyata produk-produk UMKM kita memang diminati. Mhm Nah, mhm. itu yang kita harapkan dan memberikan omset yang lumayan menghidupkan. Tadi barusan juga ada presentasi bagaimana perbankan juga ingin ikut bergabung untuk membantu mendorong itu. Mhm. Nah, dari pelaku UMKM tadi yang hadir, mereka semangat untuk meningkatkan produknya, penjualannya. Mhm. Bahkan saya lihat mereka menyampaikan bahwa kami ini sudah mendapatkan kredit ketiga kali, keempat kali. Oh, Artinya mereka sudah melihat bahwa melihat peluangnya itu peluangnya bagus ya, bagus gitu heeh. loh. Nah, ini kami berbesar hati Mhm untuk itu. mhm. Jadi mudah-mudahan ini jadi tempat yang betul-betul bermanfaat, Mbak Ruby. Kita Mhm. terus akan perbaiki, kita akan apa apa ya yang namanya kekurangan-kekurangan apa. Kita harapkan semua bisa maju, Mhm. bisa berkembang, terutama dari sisi ekonomi. Ekonomi. Ya. Ya. Nah Pak Hardy kan, apa ya, kalau bisa saya katakan juga bahwa selain mereka masukkan produknya mereka ke sini, ke sentra oleh-oleh, apakah juga ada pelatihan-pelatihan yang nantinya juga akan dilakukan oleh, pihak Apindo sendiri? Ini untuk meningkatkan bagaimana mereka kan mungkin mungkin masih ada produk-produk yang, standar packaging-nya masih standar, Pak, dan mungkin masih perlu dilakukan, apa ya, lebih bagus lagi packaging-nya. Karena kan biasanya kita itu dari packaging orang sudah bilang, "Oh, ini bagus nih." Ya, silakan Pak Ardi. Ya, ini terima kasih juga pertanyaan baik Mmm, ini gedung ada 4 lantai, Mbak oke. Ruby. Rencananya 1, 2 lantai ini untuk eee, produk UMKM. Mhm Lantai 3 itu selain sekretariat Apindo, di situ ada ruang untuk Apindo Training Center. mhm, Kita akan gunakan itu tempat untuk pelatihan iya, dan peningkatan kualitas tadi termasuk packaging mhm atau teknik pemasaran. mhm Kita sudah buatkan satu sistem. mhm, Bahkan besok ini iya, ada pelatihan bagaimana membuat satu eh, apa ya sabun apa itu mhm, dari pinrang malah. mmm, Besok ada pelatihan di sini, pelatihan di sini. di tempat ini. Jadi beliau-beliau datang ke sini, Ibu Sekdanya, apanya semua datang untuk berbagi ilmu mengenai apa pembuatan sabun cuci. Mmm, Itu ada demonya, pelatihannya ada di sini. mmm, Nanti kita ikut sertakan juga UMKM. UMKM. Ini terus kita jadi bukan hanya memasarkan, Iya, tapi juga ada proses pelatihan, mhm, training, pembekalan-pembekalan ya pastinya ada. ya, pendidikan. Iya Tadi dari perbankan juga meminta eh, jadwal iya, kalau ada, kami juga diberi kesempatan untuk mensupport kegiatan pelatihan-pelatihan pelatihan. itu. Mmm, berarti, ada plusnya Pak ya, ada plus, nilai positifnya menurut saya Ya, karena
Pak Hardi di sini katakan tadi bahwa tidak hanya menitipkan atau mengambil peran menitipkan barang di sini, tetapi ada, semacam pelatihan yang nanti akan diberikan oleh, pihak Apindo. Ini tentu sangat menguntungkan. Nah, untuk Anda yang saat ini tengah menonton ataupun mendengarkan kami, boleh jalan-jalan ke jalan, daerah Cendrawasih ya. Saya belum pasti ini ngomong jalannya Pak, Opudeng, Risaju ya? Ini bisa datang ke sini dekat depan berhadapan Bekas dengan, apa, eee, Stadion Mall Batuangin. ya, Stadion Mato Anging, Malltronic kalau nggak salah Pak ya, ini ya dulunya ini tempat Malltronic ya, kalaupun Anda pernah datang tahu ya pasti lihat tempat ini. Jadi bisa melihat sentra oleh-oleh di sini bisa Anda bisa tanya langsung seperti apa proses untuk memasukkan barang karena tidak apa ya, tidak menyulitkan, malah bisa Betul. bisa apa ya, memberikan salah satu informasi yang bagus di sini Iya, untuk ya. betul. Mhm, Kita juga harapkan nanti ya siapa tahu bisa dengan Pak Wali Kota mhm, ini dijadikan tempat Car Free Day, iya, katakan begini. mhm, Ini kan Jalan Cendrawasih ini dulu ini iya, kan tempat yang tidak pernah sepi. sepi, iya betul. Ya, jadi Mhm, sangat strategis, gampang ditemui iya, tempatnya. mhm, Jadi kami harap semua UMKM mhm, maupun pengunjung atau mungkin siapapun institusi yang punya tamu, mhm. Bisa ya diarahkanlah ke sini. arahkan ke sini Heeh juga heeh, karena bukan untuk kami juga tapi untuk pengembangan pengembangan. produk-produk Mhm, UMKM mhm. gitu. Ya Pak Ardi mungkin ada Ya, harapan Pak untuk, apa, dengan adanya sentra oleh-oleh ini karena, ini kan menjadi salah satu langkah awal yang tentu saja akan memberikan nilai positif bagi tidak hanya buat Apindo sendiri tapi menyentuh seluruh masyarakat Kota Makassar Pak Hardi. iya. Terima kasih kami ya, harapan Mhm, kami juga dukungan semua pihak, iya, stakeholder. Tadi sudah ada dari beberapa BUMN, mhm, perusahaan, pemerintah, baik provinsi maupun daerah, mhm, dukungan semua pihak mhm, untuk membantu mhm, bagaimana produk-produk UMKM ini bisa naik kelas, bisa terjual, bahkan sampai ke mancanegara. mhm, Karena kami tidak bisa berdiri sendiri mhm, ini, karena memang kami butuh support. Termasuk tadi bukan hanya support untuk produk, tapi support juga untuk pembeli. membeli. Nah, jadi bisa dibawa teman-teman pembeli, Mhm, tamu-tamu ke sini. mhm, Jadi kalau ada yang bertanya oleh-oleh, barangnya juga berkualitas, tidak mahal, mhm. tidak hanya ditunjukkan di jalan tertentu, tapi di Jalan Cendrawasih, Deng Sirajunya juga ada. Juga ada, Mm. iya. Baik, terima kasih banyak Pak Ya, Hardi sudah meluangkan sama-sama. waktunya sore hari ini Ya, sahabat. dan saya juga sangat senang sekali bisa hadir di sini, bisa dikelilingi dengan produk-produk lokal ya, Ya, produk-produk lokal yang bisa membuat kita melihat bahwa ternyata produk lokal itu tidak kalah bersaing dengan produk-produk lain. Jadi, jangan bingung-bingung cari toko ya, oleh-oleh ya, betul, karena di Kota Makassar sudah ada. Ini betul. menjadi yang pertama dan bisa akan menjadi role model untuk Insya wilayah-wilayah Allah, lain. iya. Sukses selalu Pak Hardi dengan Sama-sama. segala aktivitasnya, Iya, terkhusus untuk apa ya, me membesarkan iya, ya, membesarkan sentra oleh-oleh yang ada saat ini, yang saat ini juga dibawahi oleh Pak Hardi sebagai iya, pencetus iya, ya, bersama dengan teman-teman di Apindo. iya. Terima kasih Pak Hardi atas Ya, waktunya. sama-sama. Selamat Terima sore, kasih Assalamualaikum. sahabat Ras FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat Ras masih kita di, toko oleh-oleh ya, toko oleh-oleh dan sentra UMKM ini menjadi rumah dari UMKM, warga Kota Makassar. Nah, ada yang unik juga pada kesempatan sore hari ini. Di tangan saya ini ada sebuah, kelapa, kelapa muda yang katanya, kelapa ini juga, unik ya, saya belum tahu ini dalamnya seperti apa. Tapi ini dalam kelapa ini di luarnya terbungkus plastik ya, masih packaging-nya jadi apa, jadi, bersih dan rapi dan ini tidak nampak kalau kelapa, kecuali kalau kita, lihat secara dekat gitu. Nah, saat ini saya bersama dengan salah satu, narasumber saya yang merupakan, yang memiliki produk ini, Pak Samsul ya, Pak Samsul. Ya, Pak Samsul mungkin bisa cerita Pak, ini kelapanya, kelapa muda Pak ya? Iya, Mbak. Heeh. Kelapa muda Mhm. yang saya Iya. ini. Heeh heeh. Makanya saya ini terinspirasi Oke Pak. Iya. Nah, ini kan awalnya saya kan terinspirasi Ah hah. dari Banyuwangi, Mbak. Oh Banyuwangi. Nah, di Banyuwangi Ini ini kelapanya dari Banyuwangi atau enggak, Makassar Pak? ini kelapanya Oh masih Makassar, dari ya oke oke. Makassar. Ini kan di Banyuwangi lagi rame sebenarnya. Mhm mhm. Jadi saya sudah mikir, Mhm. di Makassar potensi ada, Iya, sedangkan saya kan besar di Makassar. oke. Saya coba bawa produk ini ke Makassar. Heeh heeh. Alhamdulillah selama 2 bulan ini saya bawa ke Makassar ya lumayan bisa diterima di pasar Mhm sekarang. mhm mhm. Dengan, saya berpikiran ketika produk ini saya produk di sini, Mhm. secara otomatis kan saya juga bisa me apa itu, merekrut teman-teman yang nganggur Iya, untuk saya karyakan. buka lowongan Pak ya, Heeh, buka pekerjaan. ya alhamdulillah seperti itu dan, saya juga ke depan pengen bekerja sama dengan kelompok tani untuk Mhm. suplai kelapa Kelapa, kami. Kalau heeh. memang ini sudah menjadi rame lah, Mhm. karena kan ini kan baru baru 2 bulan Mhm kita mhm. di sini Mhm. dan alhamdulillah, mulai bulan kemarin kita dinaungi di Apindo. Oke. Alhamdulillah Apindo juga sangat memfasilitasi saya untuk bisa mengembangkan, usaha orang-orang yang baru ini, Mbak, Mmm, gitu. Pak, kalau saya boleh tahu ini kelapanya diapain, Pak? Ini kayaknya dicukurin ya sampai diplontosin jadi kayak, licin begini, terus di dalamnya ini apa, Pak, ini? Ini kan kita mau tahu nih kenapa sampai, apa ya, Pak Samsul ini tertarik mengolah kelapa ini, Pak? Itu anu, Mbak, apa, ya itu kita belajar dari teman-teman kan, Mhm. jadi ini kita olah ini pakai manual, Mbak, manual pisau tangan. Oke, ya. Kita ndak pakai mesin, Mhm karena, ketika kita pakai mesin kan tidak bisa kita model-model, hanya mhm satu mhm satu tipe lah. mhm mhm. Kalau pakai tangan kan Iya, bisa kita model gini gini kan mhm, gitu. iya Terus itu di dalam kelapa itu saya olah jadi jelly. Mungkin bisa dibuka, Mbak, dicarikan sendok, iya, nanti dibuka sebentar heeh, kita buka ya, heeh. Mhm terus kita jadikan jelly, mhm. insyaallah, aman itu, Mbak, kita ndak pakai pengawet sama sekali Oh, kok. ini semacam difermentasi, Pak, ya? Atau seperti apa Ndak, ini? air kelapanya kita olah jadi jelly saja. Oh, air kelapanya diolah jadi jelly. Siap, Mhm. Itu dimasak atau seperti apa, Pak? dimasak, Mbak. Oh, dimasak Iya, kita dimasak. masak. Jadi setelah dimasak dimasukkan lagi ke dalam kelapa ini, Iya, Pak, ya? siap. Ini pakai apa, Pak? Selain air kelapa, apa, ada tambahan kayak gula kah atau apa? Mmm, gula mungkin kita pakai kurang lebih hanya 20% dari kadar airnya, Mbak. Oke. Per 20 liter air kelapa itu kita kasih sekitar 6, 7 ons. Mhm mhm. Karena kan ndak bagus juga kalau Iya, terlalu betul. banyak Beda gula. rasanya manis kelapa dengan manis gula, Iya, ya. siap. Kalau boleh tahu Pak, kan selama sudah berjalan 2 bulan, ini dalam sehari itu bisa menghabiskan berapa banyak kelapa ini? Dan ambil kelapanya dari mana Pak? Langsung ke pedagangnya dulu, pedagang maksudnya, ada yang suplai Bapak atau Bapak langsung mencari ke pasar-pasar atau seperti apa itu? Kalau untuk sementara ini kan kita baru tahap pengenalan ya, Mbak, ya. Iya, heeh, Kita belum terlalu rame, mungkin hanya kisaran 30, 40 lah 1 hari? 1 hari. Mhm Nah, kemarin kita mencoba berkomunikasi dengan, pasar pasar besar ya, Mbak, kayak Hyper, kayak mhm, Trans, kayak Hero itu alhamdulillah itu mulai menerima, cuma kan mmm, belum masuk barang kita mungkin mhm.
awal bulan ini masuk. Mhm mhm. Ya mudah-mudahan kalau sudah masuk, ya Iya, Pak. keinginan kami bisa sampai 200, 300 lah per hari. Mhm mhm. Karena kan mimpi kita lah, Iya, heeh heeh. kita bisa sampai segitu. Iya. 30 sampai 40 per hari. Iya Itu siap. bisa menghasilkan, berapa budgetnya, Pak? Menghabiskan sehari itu untuk istilahnya pembelian kelapa itu dalam sehari itu bisa istilahnya gini, Pak, kalau kita tanya kasar-kasarnya beli beli kelapa itu anggaplah satu mobil truk itu ada berapa ratus ya? Sekitar 1.000 Mbak. 1.000 ya, Hmm. atau mobil pickup lah kurang Hmm. lebih. Itu bisa dapat segitu nggak, Pak, dalam sehari? Atau belum? Maksudnya gimana nih? Belinya se-pickup gitu, itu Oh, juga belum? belum Mbak. Belum Karena ya? kan saya belinya sementara ini masih di pasar langsung Oh, Mbak. masih di pasar langsung, Karena oke. kita pengennya fresh. Oh, oke Kalau oke. kita masih 30, 40 baru kita beli di kisaran 500, Mhm, kasihan juga kelapanya akhirnya kan rusak, terlalu oke. lama ditimbun, Mhm, rasa juga berubah. mhm mhm. Jadi saya beli paling maksimal 100 lah. 100. 3 hari maksimal harus habis. Wah, Jadi biar biar fresh terus yang itu. berarti ada target, Pak, ya, bahwa Ya, dalam 1 sampai 3 hari itu bisa menghabiskan sekitar 100 sampai ya 100, Pak, ya? ya siap. 100 kelapa. Omsetnya berapa, Pak, sebenarnya? Kalau Kasar-kasarnya lah, untuk Pak. sekarang Ah, mungkin ya kurang lebih di 1.500.000 lah Mbak, 1.500.000. kalau Mhm. habis 100. 100 biji. Hmm. Itu bersih ya berapa, Pak? Tapi mungkin ya selama kalau itu dalam 3 hari mungkin kita dapat ya 300, 400 lah Mbak. Berarti sudah menutupi operasional, Pak, ya? Ya, insya Allah Termasuk bisa. termasuk ada pekerja? Nah, untuk makan saja langsung Oh, dapat. untuk makan aja dulu. Nah, Pak, apa ya, ini setelah setelah dibuat jelly itu semua dimasukkan ke kulkas? Iya Mbak. Mhm, Karena kan kalau tidak kita masukkan kulkas, bisa basi? dia bertahan hanya sekitar 12 di 14 jam. Oke. Kalau kita masukkan kulkas, bisa bertahan sampai 10 hari. Ini bisa by order nggak, Pak? Maksudnya hari ini saya pesan besok diantar atau per hari ini langsung diantar? Kalau per hari ini kayaknya saya nggak bisa, Mbak. Oh, gitu? Jadi biasanya kalau ordernya pagi, sore saya bisa antar. Karena Mhm. kan saya jarang nyimpan di rumah. Oh, Jadinya pengen kita fresh gitu. heeh Jadi heeh. kalau ada pesanan 10, Mhm. 5 itu pesan pagi, sore saya antar atau Oh. siang saya antar gitu. Selama ini Pak, selain di Apindo bukanya di mana gitu? Kan jangan sampai ini pendengar kita nih penasaran mau cari tahu. Jangan sampai ke Banyuwangi kan jauh Pak. Jadi kita di Makassar. Kalau di Makassar sendiri itu di mana Pak? Mungkin ada tempat khusus Pak Samsul? Di Kalau saya tempat khusus nggak ada, Mbak, Oh, ya. nggak ada ya? Ya, cuma penampungan sementara saya ada di Jalan Muhammad Yamin, Heeh. Lorong 11. Muhammad Yamin. Di Mhm. rumahnya Pak Samsudin, Mhm, Mas mhm. Dean itu di situ. Mhm, mhm. Sementara saya simpan barang kalau ketika saya bikin pagi, sore saya antar ke sana. Jadi Oh. nanti drop drop semua barang dari rumahnya Pak Samsudin ini. Hmm. Nggak ada keinginan Pak Samsul untuk buka di satu tempat selain di sini ya Pak? Sebenarnya sangat ingin, Mbak, Ah, karena melihat kendalanya apa, Pak? yang pasti modal, Mbak. Modal ya, modal dan tempat mungkin. Iya. Mhm, Sebenarnya kalau untuk operasional sih tidak terlalu mahal, Mbak, ya. Mungkin mhm, kisaran di 1 jutaan itu sudah cukup. mhm Tapi mhm, kalau untuk sewa tempat dan yang lain-lain itu kan ya pasti kan butuh modal banyak di mhm. pinggir jalan itu 1 tahun murah-murahnya 25-an juta, Mbak. Iya iya iya. Kalau saya lihat sebenarnya prospek pasarnya di Makassar lumayan bagus. Mhm, Kemarin kita sempat diundang di acara pembukaan mall pelayanan publik mhm, ada di Goa, iya, eh, dan produk kami disajikan di ruang VIP diterima bagus dengan Bapak mmm, Bupati, iya Bapak iya Kapolres. iya. Cuma ya kendalanya kami kan juga barang kami belum dikenal, Mbak. Mmm, Mudah-mudahan lewat ini Pak acara ya, ini, heeh, amin, acara ini heeh, produk saya dikenal dan mhm, ya pengen kami tambah laku lah. Ya, mmm. setidak-tidaknya dalam 1 hari bisa produk 200 lah. Oh, begitu. Nah, Pak, kalau siapa tahu nih selepas dari sini terus ada yang mau, ini bisa kontaknya kemana, Pak? Hubungi Pak Samsul itu kemana? Apakah ke Apindonya atau kemana itu? Bisa ke Apindo Mhm, atau ke nomor saya langsung. heeh. Ini kan bisa buat hajatan kan, Pak? Ya, bisa, Buat bisa, bisa, hajatan. bisa, bisa. Ketika ada acara, Siap, ini kan bisa disajikan nih siap, siap, disajikan sebagai tamu untuk tamu biar siap, siap, apa ya, pelepas dahaga gitu, Pak. siap, siap, Apalagi menjelang Ramadan ini. siap.
Nah, memang kalau kita lihat Pak Samsul bahwa Makassar itu kan tidak sulit untuk mendapatkan yang namanya kelapa, Pak. Iya, Ya, Kota Makassar menjadi salah satu kelapa yang sangat gampang diterima di sini. Nah, ada mungkin dengan adanya produk ini Pak Samsul ada harapan-harapan mungkin Pak biar produknya makin laku. ya Mungkin mudah ya mudah-mudahan Mbak ya. Keinginan kami ini ketika produk saya diterima di pasar dengan bagus dan mulai rame, kan cita-cita saya ini kan sebenarnya join bertiga Mbak ya. Oke. Ada yang teman pemasaran, ini intinya kami dari teman-teman ini yang awalnya kerjanya kan hanya ada yang kuli batu, Iya. ada yang pengangguran. Ini saya sepakat, ayo Mhm. kita usaha bareng. Iya. Siapa tahu nanti ini bisa jadi usaha kita bersama. Bersama. Intinya kita maju bersama, kita sukses bersama. Hmm. Terus saya lihat kan teman-teman saya banyak yang nganggur, Mbak. Hmm. Kalau produksi saya bisa sampai 200, 300 sampai 500 per hari, kan potensi saya bisa merangkul teman untuk kerja itu kan di 3 4 orang, Mbak. Iya, iya. Mungkin kita bisa kasih gaji sekitar 100 di 200.000 mungkin masih Masih dapat. bisa. Nah, cita-citanya ya pengennya hanya itu. Bisa Oke. membuka peluang usaha baru dengan ruang kerja baru dengan teman-teman yang masih nganggur. Hmm. Itu cita-cita saya sebenarnya dari awal. Hmm. Selain pengen ya merubah nasib kita Iya, gitu. baik. Baik, terima kasih banyak Pak Samsul sudah Ya, memberikan inspirasi sore hari ini. ya mungkin anu Mbak satu lagi Silahkan. tambahkan. Ya. Mungkin kalau nanti ada acaranya Apindo nih Hmm. Di ini mana Pak? eh, Lapangan Hasanuddin. di Puri apa tadi ya? Amaliyah Ramadan itu Mhm. kami dari menyiapkan stand di acaranya Apindo. Oh, berarti ada acara nanti ya Pak ya Ya, di siap, sana. siap, siap. Nah, sahabat Ras, kalau Anda penasaran isi kelapa dari kelapa jelly ini bisa datang langsung ke Apindo, tepatnya di sini Pak ya, di Ya, toko siap. oleh-oleh atau bisa langsung kontak ke Pak Samsul. Berapa nomornya Pak kontaknya? Waduh, siap. Wah, lupa Pak Samsul. Nanti dicatat Pak ya, Ah, bagi siap, bagi siap, ke siap. kami ya. Siap, siap. Nah, jadi kalau Anda penasaran, bolehlah jalan-jalan ke Apindo untuk melihat. Saya pun juga sebenarnya penasaran apa dalam isinya ini. Nah, sahabat Ras, kalau ada punya apa ya, punya keinginan untuk menikmati ini, jalan-jalan ke sini. Terima kasih banyak Pak Samsul sudah menginspirasi kami sore hari ini. Mudah-mudahan usahanya berjalan dengan Amin, amin, baik Pak amin, ya amin, dan amin, siap. bisa membuka peluang usaha lainnya. Amin, siap, siap, Terkhusus siap. juga buat buka lapangan kerja untuk teman-teman Pak Samsul dan Siap, orang-orang yang siap. membutuhkan. Siap, siap, siap. Baik, terima kasih banyak sahabat Ras untuk Anda yang sudah bersama dengan kami sore hari ini di Ruang Inspirasi untuk edisi hari ini tepatnya di tanggal 29 Februari 2024. Pekan depan kita akan datang lagi dengan ruang inspirasi yang berbeda dengan tamu yang berbeda. Saya Ruby Arenti pamit. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.